Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Fitriana Nasution dari kelas Kebidanan Asyang, yang dimana saya di sini akan menceritakan ulang buku yang telah saya baca, yaitu yang berjudul Ternyata Anak Pertama yang Penuh Luka Itu Adalah Aku. Nah, saya ngambil buku ini karena termasuk ada bagian relate di dalam hidup saya yang diceritakan di buku ini, termasuk karena saya juga anak pertama. Jadi saya ingin membaca dan ingin merasakan apa yang dirasakan si kakaknya yang menulis ini, yaitu Delia Putri Muhadi, penulisnya, yang diterbitkan pada tahun 2025. Oke. Di halaman pertama, buku ini menceritakan tentang yang namanya rumah. Apa sih itu rumah? Rumah yang seperti apa sih yang disebut itu rumah gitu kan? Nah, si kakaknya ini bertanya, seperti apa rumah itu gitu kan? Tapi si kakaknya tidak merasakan rumah itu seperti rumah yang dirasakan yang enggak. Karena apa? Karena di umur dia yang ke-21 tahun ini, dia nggak merasa bahwasannya dia itu tinggal di rumah yang nyaman dan aman. Karena apa? Dia tidak merasakan adanya kasih sayang orang tua dan cinta orang tuanya lagi. Dia melakukannya sendiri, dia melakukannya semua sendiri, apa-apa sendiri. Dikiranya dia tuh hebat, melakukan sendiri kan. Cuman dia merasa dia makin tersesat karena tidak bisa berkeluh kesah sama orang tuanya, tidak bisa menceritakan apa yang dirasakannya, tidak bisa berbagi cerita di rumah itu. Karena apa? Karena satu hal, yaitu anak laki-laki atau adik laki-laki yang lahir di keluarga dia. Nah, di situ dia merasa bahwasannya kasih sayang orang tua dan juga cinta orang tuanya berbalik kepada adiknya. Dia merasa di cerita teman-temannya bahwasanya keluarganya cemara apa segala macam, tapi di sini dia tidak merasakan hal itu. Dia juga merasa tidak adil karena teman-teman dia kok bisa sih seperti itu di keluarganya, kok bisa sih dia bisa merasakan kasih sayang orang tuanya, cinta orang tuanya, sementara dirinya enggak gitu kan. Jadinya merasa kayak, kenapa aku harus dilahiri, mungkin gitu kan, kalau ujung-ujungnya seperti ini. Terus dia merasa tidak aman di rumah itu. Dia merasa kayak, untuk apa aku di sini gitu kan, untuk apa aku ada di rumah ini kalau aku nggak didengar ceritaku gitu. Ibaratnya kayak dia pengen kalau pulang kuliah gitu kan, pengen pulang dari mana gitu, dia pengen didengar ceritanya, dia pengen kayak disambut di rumah kayak gimana harinya gitu kan, capek nggak hari ini kayak gitu. Tapi dia nggak merasakan itu, dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman sebaya dia, yang dibilang teman-temannya bahwa orang tuanya bahagia, ceria apa segala macam, tapi dirinya enggak. Si kakaknya ini juga merasakan kesunyian di rumahnya ya, kesunyian yang dimana dia merasa bahwasannya kesunyiannya itu diakibatkan oleh dia gitu. Ibaratnya gini loh, di rumah nih, kita di rumah ya kan, di rumah tapi kita merasa sendiri di rumah itu, merasa kayak udah sekedar singgah di rumah itu tanpa adanya orang yang peduli sama dia. Dia merasakan seperti itu. Lalu dianya memang keluarganya utuh, orang tua masih lengkap, terus ada adik laki-laki dia yang tadi saya bilang. Tapi itu yang membunuh dia secara perlahan, yang dimana mungkin kalau itu orang lain seperti kakaknya yang merasa tidak disayangi, merasa tidak dicintai lagi, mungkin sudah gila gitu ya, sudah kayak
udah nggak tahu pikirannya kemana-mana, udah ya udahlah kayaknya nggak perlu lagi aku hidup kayak gitu. Tapi di sini si kakaknya masih mencoba untuk bertahan, masih mencoba untuk ya sudah lewati saja gitu. Mungkin ada di mana waktu nanti dia akan merasakan itu lagi. Di sini diceritakan bahwasannya ayah itu adalah cinta pertama anak perempuannya gitu kan. Ayah seperti apa sih gitu, seperti apa sih yang disebut ayah. Nah si kakaknya merasa bahwasannya ayahnya ini cuman kata ayah aja gitu, dia nggak merasakan adanya peran seperti ayah. Yang seperti kita tahu bahwasannya ayah itu pasti akan memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anaknya, bahkan jiwanya sekalipun pasti akan diusahakan untuk supaya anaknya ini bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu kan. Tetapi tidak seperti yang dibayangkan oleh si kakaknya ini. Dia merasa ya udah ayah itu hanya ya udah dia sosok ayah gitu, tapi dia nggak tahu perannya apa, tapi dia tidak merasakan peran ayah yang sering diceritakan sama teman-teman dia yang bisa memberikan dia apa aja, bisa melakukan apa saja, sampai ada di mana ayahnya bilang udah besar kan, ya udah kerjain aja sendiri, kamu kan anak pertama, kamu udah besar kayak gitu. Jadi dia merasa kayak oh ya udah, dia merasa tidak dibutuhkan lagi di dalam keluarga itu. Dia merasa kayak ya udah aku datang ke rumah saling sapa saling say hi udah selesai gitu kan. Itu yang dirasakan dia terhadap sosok ayahnya. Ibu ini dia merasa bahwasannya si kakaknya ini merasa si ibunya udah tidak seperti dulu lagi melihat dia, seperti ya udah sekedar bantu cuci piring, bantu bersih rumah, ngasih makan apa segala macam. Ibu yang dulunya melihat dia dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan mata yang berbinar setiap melihat si kakak ini, lama-lama pudar. Ya udah kayak nengok, oh ini ada dia gitu udah. Jadi lagi-lagi tentang si ya, adik laki-lakinya ini yang membuat kasih sayang orang tuanya itu berpindah ke dia. Sebenarnya ibunya ini bukan tatapan benci ya, bukan tatapan yang suka, cuman kayak ya udah dia itu udah di matanya tuh udah ya udah pudar aja gitu kasih sayangnya, cintanya udah sekedar nengok si kakaknya udah oh ya udah gitu, cukup tahu aja udah ini anakku, udah ini anak pertamaku udah gitu. Dia di rumah makan, pulang kuliah apa segala macam udah nampak di depan matanya itu. Nah sebenarnya si kakaknya ini nggak benci ya, dia nggak benci, dia juga nggak dendam sama orang tuanya, cuman dia ngerasa kenapa aku dilahirkan kalau ujung-ujungnya juga aku diginiin kayak gitu. Nah ini termasuk di bagian buku ini ada beberapa bagian yang sangat relate ya untuk saya, yang dimana seperti yang saya bilang tadi, sesuatu yang diusahakan tapi saya usahakan sendiri gitu, sesuatu yang harusnya saya bisa minta dengan orang tua, sesuatu yang masih bisa diminta ya oleh orang tua, yang dimana ya sebagai anak kan siapa lagi yang harus diminta gitu, tapi itu harus saya usahakan sendiri. Bahkan di usaha saya sendiri itu masih dibilang itu apa sih gitu, itu apa sih kamu kayak gitu. Jadi kayak bener-bener ceritanya nggak didengar, kayak kayak apa ya, kayak dipandang sebelah mata gitu. Nah sementara tuh ada laki-laki ya diusahain gitu, sampai dia dapat, kayak harus dapat gitu kan. Yang paling saya sedihnya itu waktu ada yang dibilang ayahnya udah besar kamu tuh anak pertama, seharusnya bisa melakukan sendiri, sementara
saya sebagai anak juga masih perlu perlindungan mereka, saya masih perlu bantuan dari orang tua mereka. Tapi setelah dibilang seperti itu kayak ayo udah saya sendiri gitu, saya lakukan sendiri. Tapi saya merasa kayak ini kemana jalannya gitu kan, ini betul gak sini. Kadang saya minta pendapat, kadang saya mau cerita kayak saya takutnya apa, takutnya tidak saya dibilang aneh-aneh lagi, takutnya saya dibilang udah ada besar kok gitu. Nah, yang paling berkesan di cerita ini bahwasanya si kakak ini keren sih, gak benci sama orang tuanya, gak dendam sama orang tuanya, karena dia merasa bahwasanya ya udah nanti pasti suatu saat nanti pasti ini akan berlalu gitu, pasti orang tuanya melihat saya lagi gitu. Karena mungkin dia merasa ya udah hanya sementara, sebagai adanya anak kecil gitu, anak kecil sebagai adanya adik gitu kan, mungkin mereka masih masih atensinya ke dia dulu kayak gitu. Sampai sini saja cerita yang akan saya sampaikan di dalam buku ini, dari halaman 1 sampai halaman 80. Semoga bisa menjadi pandangan kita terhadap anak pertama, bahwasannya anak pertama itu pasti kuat, pasti bisa melakukan itu sendiri. Dan satu lagi, jangan sampai ada benci dan dendam terhadap keluarga sendiri, apapun itu mereka orang tua kita, dan kita harus sebagai anak pertama sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.